36. Efek pertemanan. Orang-orang yang berada di sekitar kita akan menentukan kualitas diri kita. Jika kita terjebak dalam habitat yang buruk, kelakuan kita sudah barang tentu tak akan jauh dari tempat kaki kita berpijak. Adalah Abu Thalib. Ia adalah salah satu yang senantiasa semasa hidupnya melindungi Rasulullah SAW. Paman yang sangat Rasulullah SAW harapkan mengucap syahadat. Namun, syahadat itu tak pernah terucap melalui lisannya hingga di penghujung hidupnya. Saat itu, ketika nyawanya sudah berada di penghujung, Rasulullah SAW meminta pamannya untuk mengucap kalimat syahadat agar dapat membelanya di hadapan Allah. Namun, di sisi lainnya, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah terus-menerus berbicara kepadanya agar tak meninggalkan agama nenek moyang yang selama ini telah ia imani. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, "Hai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib?" Rasulullah SAW terus mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Namun, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah selalu menimpali dan mengulangi perkataan mereka. Hingga pada akhirnya, Abu Thalib memilih ucapan terakhir. Ia mengikuti agama nenek moyangnya, menuruti perkataan sahabatnya, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Begitu besar pengaruh pertemanan dalam kehidupan kita. Lingkungan yang baik akan turut menuntun diri kita menjadi baik. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik bisa pula menarik diri kita menjadi tidak baik. Oleh karena itu, memilih lingkungan pertemanan adalah hal yang paling penting. Rasulullah SAW sampai menyampaikan bahwa agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 28-29. 37. Kenikmatan dan kesulitan. Mengapa keimanan kita jadi sedangkal ini? Hanya kita timbang dari kenikmatan dan kesulitan yang kita dapatkan. Mengikrarkan keimanan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sementara. Kita harus paham buah dari keimanan tak selalu terbalas dalam bentuk harta yang tampak di depan mata. Memang ada beberapa dari manusia yang setelah mengikrarkan keimanannya, harta dunia datang ke hadapannya dengan jumlah yang melimpah. Namun, di sisi lainnya, ada juga mereka yang setelah mengikrarkan keimanannya, kehidupannya malah semakin sulit, harta benda semakin sedikit. Lantas, apa Allah tak bersikap adil dalam hal ini? Tentu saja Allah bersikap adil. Allah adalah yang maha adil dalam memutuskan segala perkara. Sungguh, kenikmatan dan kesulitan itu adalah ujian. Kita tentu saja tidak bisa memilih akan diuji oleh kenikmatan berupa harta atau kesulitan. Allah lah yang memilih. Jika kenikmatan yang kita dapatkan, kita dituntut untuk memiliki keluasan rasa bersyukur, agar kenikmatan yang Allah titipkan tidak menjadi bencana karena harta bisa membuat sombong atau angkuh pemiliknya. Adapun kesulitan, turut dekat dengan kekufuran. Itulah mengapa kita dituntut mempunyai sabar seluas lautan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Sejatinya, bagi orang beriman, tiadalah penting Allah akan memberikan ujian dalam bentuk kenikmatan atau kesulitan, sebab baginya yang terpenting Allah berada di pihaknya. Ketika diberi kenikmatan, ia bergegas mengucap syukur. Ketika diberi kesulitan, ia bergegas meluaskan sabar.
Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita yakin kehidupan ini adalah perlombaan untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk pulang menghadap Allah, maka kita tak akan pernah risau apabila sabar kita diuji lebih daripada orang kebanyakan. Maka kita tak akan pernah risau bila jalan yang harus kita lalui lebih rumit daripada orang kebanyakan. Kita tahu balasan itu bergantung kepada tingkat kesulitannya. Kesulitan itu ternyata dirindukan, kalaulah kita tahu bahwa balasan dari kesabaran adalah pahala yang tak terhitung jumlahnya dan surga yang tak terkira indahnya. Tentu senyum kita akan tetap merekah, walau sedang terhimpit begitu banyak masalah. 38. Pertolongan Allah itu nyata. Kamu mungkin pernah menangis begitu panjang, atau merintih di tengah kesunyian, karena merasa diri begitu kecil untuk menghadapi ujian yang terlihat begitu digdaya di hadapan mata. Saat itu, kepercayaan dirimu hilang, dan kekuatanmu tenggelam. Kamu sungguh berharap badai-badai ujian ini segera berakhir, namun ujian itu tetap saja senantiasa hadir, walaupun kita coba untuk terus-menerus menghindar. Beginilah dunia, medan laga bagi manusia. Ketika kita telah memilih jalan keimanan dan mulai melangkah menjadi seseorang yang lebih baik, ujian sudah tentu akan senantiasa hadir. Namun, ujian tersebut bukanlah tanda Allah tak menyayangi kita. Justru inilah tanda bahwa Allah turut menginginkan kita menjadi seseorang yang lebih baik. Ujian adalah medan untuk menempa diri bagi jiwa-jiwa yang ingin menguatkan dirinya. Apakah Nabi Ibrahim tidak dilindungi ketika ia dilemparkan ke dalam api? Bukankah Allah mengubah sifat api yang begitu panas menjadi dingin? Apakah Nabi Nuh tidak ditolong ketika banjir besar terjadi? Apakah laut tidak terbelah ketika Nabi Musa terpojok dari kejaran Fir'aun dan pasukannya? Apakah Allah tidak melindungi Rasulullah dalam setiap perjuangan dakwahnya? Bukankah Allah telah menangkan pasukannya pada setiap pertempuran yang ada? Kepada siapa mereka minta pertolongan ketika mereka diambang batas logika manusia? Allah, sebab dialah yang menguasai apa yang ada di dunia. Allah yang menjadikan sesuatu itu ada dan juga tiada. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tak ada satupun yang tidak dalam genggamannya. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenang-Nya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Kadang, yang kita butuhkan bukan hanya semua masalah selesai, tapi yang kita butuhkan adalah ketika kita berada di sisi Allah dan Allah berada di pihak kita. Angkat tanganmu ketika berada di titik terendah, karena pertolongan Allah itu nyata. Perjuangan mimpimu. Untuk segala impian yang sedang kita usahakan, semoga kita tak patah di tengah perjalanan. Semoga hati kita luas untuk menerima cacian dalam prosesnya. Dan semoga pundak kita kian kuat, langkah kaki kita kian mantap sampai akhir tujuan. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Perihal takdir, pada akhirnya akan membawa kita kemana, itu semua urusan Allah. Nilai suatu hal tak hanya dilihat dari hasil, namun juga dari perjuangannya, juga dari prosesnya. Mari kita meneruskan langkah dan meluruskan niat hanya karena Allah, agar tak sia-sia perjuangan kita. 39.
dalam balutan kesederhanaan. Jika hari ini media sedang mengkampanyekan gaya hidup sederhana, maka Rasulullah SAW sudah lebih dahulu melakukannya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Beliau juga seorang pemimpin yang senantiasa berjaya dan memiliki nasab yang terhormat. Namun, semuanya tak lantas membuatnya jumawa, apalagi sampai memanfaatkan jabatan untuk meraih dunia. Padahal, dengan status yang dimilikinya, apa yang diinginkan Rasulullah tentu bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan. Dalam balutan kesederhanaan, beliau hidup tak mengoleksi pakaian mewah ataupun kendaraan berjejer. Bahkan, untuk urusan perut, Rasulullah SAW hanya makan sebatas cukup. Untuk urusan pakaian, yang terpenting bersih dan suci dari najis. Beberapa helai pakaian saja sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup. Namun begitu, Rasulullah SAW mampu mencetak generasi yang mengguncangkan dunia, mengubah arah sejarah, dan menegakkan daulah Islamiyah. Kehidupannya sederhana, tapi karyanya melejit luar biasa. Kehidupan ini memang terlalu berharga apabila hanya dihabiskan untuk memandangi tumpukan koleksi pakaian dan kendaraan yang berjejer, yang nyatanya tidak bisa memberikan kebahagiaan. Orang-orang pun kini mulai jengah dengan kemewahan. Mereka mulai mengkampanyekan kehidupan serba minimalis. Ternyata, kesederhanaan yang Rasulullah SAW ajarkan adalah sebaik-baik teladan dalam mengarungi kehidupan. Jangan sampai harta menjadi pemberat langkah untuk berkarya. Melejitlah, walaupun kita hidup sederhana. Sebab, pakaian hanya mampu membuat kulit luar terlihat mewah, tapi tidak dengan pemikiran kita. Kesombongan yang menghinakan, di mana kini Fir'aun yang dulu dengan angkuhnya menolak dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun, di mana kini Abu Lahab yang dulu menyebut Nabi Muhammad gila, di mana kini pembunuh Umar bin Khattab yang dengan teganya menghunuskan pedangnya di keheningan subuh. Mereka kini binasa, tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang sombong yang akhirnya kalah. Namun, kisah para nabi dan para sahabat senantiasa hidup. Risalah langit yang mereka sampaikan tersebar luas hingga penjuru dunia. Perjuangan mereka tertulis dengan tinta emas kehormatan, kebaikan yang akan terus menggema dan mengabadi. 40. Menguji diri. Terkadang dalam hidup, kita perlu menguji diri dan berserah sepenuhnya kepada Allah ketika kesulitan datang dan masalah yang secara akal kita tak akan mampu melewatinya. Seperti Nabi Nuh yang terus melanjutkan pembuatan perahu hingga bertahun-tahun. Walaupun orang-orang kafir terus mengejeknya, mereka menganggap tak mungkin akan ada air bah yang menenggelamkannya. Hingga akhirnya, kepercayaan Nabi Nuh terbayarkan. Mereka yang kafir tenggelam, sedangkan mereka yang beriman terselamatkan. Seperti Nabi Ibrahim yang tetap berjalan di atas keimanan, walaupun dirinya telah diikat dan diletakkan di tengah-tengah kumpulan kayu bakar. Dengan tenang dan pasrah, Nabi Ibrahim memohon pertolongan kepada Allah, hingga kemudian Allah jadikan api itu menjadi dingin. Seperti Rasulullah SAW yang ketika itu mengajak 313 pasukannya keluar dari Madinah untuk menghadang kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang dahulu di Makkah banyak merampas harta kaum muslim. Namun, takdir berkata lain. Rasulullah SAW dan pasukannya ternyata dihadapkan dengan 1000 pasukan di lembah Badar. Maka pertempuran sudah tak mampu terelakkan. Jumlah yang sedikit sempat membuat panik. Namun, dengan keberanian dan keimanan yang kuat, Rasulullah SAW dan para pasukannya tetap melanjutkan langkah hingga akhirnya datang kemenangan atas pertolongan Allah.
Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Begitulah balasan bagi mereka yang senantiasa percaya sepenuhnya bahwa pertolongan Allah itu benar-benar ada dan nyata.